Oke, halo teman-teman. Lanjut lagi aku ke sel A sel 3. Di sini diketahui H2CO3 merupakan asam yang lebih kuat. Nah, berarti kalau ini asam, berarti pasangannya dalam kasus ini adalah basa, ya kan? Nah, asam dia ngelepas H plus, jadi kayak ini bakal kekurangan H plus, jadi HCO3 min. Karena aslinya plus, jadi kayak kurang satu min gitu ya. H2PO4 min karena ketambahan H plus, jadi H3PO4 gitu ya. Nah, karena di sini asam, di sini berarti jadi apa? Bahasa konjugasinya. Di sini bahasa, jadi di sini jadi apa? Asam konjugasinya gitu ya. Nah, lanjut. Udah kali ya yang B udah kejawab langsung aja. Yang C, diketahui HPO42 min tuh dapat bereaksi dengan H2CO3. Nah, Ka-nya segitu, terus Ka-nya segitu. Terus kan reaksi yang terjadi. Oke, dari sini kan kalian tuh kayak tak pengen tahu seberapa asam lu gitu ya. Nah, mana sih yang lebih besar Ka-nya? Oh, ternyata yang H2CO3. Berarti H2CO3 di sini bertindak sebagai asam lagi gitu ya. Di sini asam lagi, ini basa. Berarti jadinya ini yang donor H plusnya jadi HCO3 min, ini ketambahan H plus jadi H2PO42 2PO4 min gitu ya. Nah, dari A sama C, H2CO3 itu apa sih? Lihat H2CO3 ini awal asam. Yang ketiga ini asam. Jadi dia asam gitu ya. Dia asam. Jadi dia asam banget gitu ya. Oke lanjut. Yang E. Ada S, ACTE, dan PO merupakan unsur golongan 5A. Sorry, 6A. Urutkan asam-asam berikut. Oke. Jadi kalau okso itu gimana meningkat asamnya dari kiri ke kanan sama dari bawah ke atas gitu ya. Ya udah, ini kan urutan gitu ya dari atas ke bawah. Jadi yang dominan itu yang asam banget itu yang awal H2SO4 terus SETEPO. Gampang ya? Gitu aja. Pokoknya dari kiri kanan sama bawah ke atas. Nah, itu kenapa boleh banget dicek aja di video sebelumnya. Yang F, kelompok oksida basa, oksida asam. Nah, oksida basa itu biasanya oksida logam, kayak golongan satu, golongan 2 dan sebagainya. Ini kayak Na, Mg gitu ya, sama Cu gitu ya. Nah, kalau oksida asam biasanya selain itu, kayak C gitu, S, atau non-logam lainnya, N gitu. Oke, lanjut dua, kelarutan kromium OH3 dalam air sebesar segitu. Terus kan persamaan reaksi kesetimbangan, gampang aja. Kayak CrOH3, dia setimbang jadi CR3 plus sama 3 OH min. Oke? Gampang ya. Jangan lupa ini S, ini aqueous, aqueous karena kayak udah larut gitu ya dalam ionnya. Lanjut yang B, tuliskan ungkapan KSP. Ungkapan KSP, gampang aja. Jadi KSP sama dengan kali ion-ionnya. Jadi kayak Cr3 plus kali OH min pangkat 3. Karena ini masih kesetimbangan teman-teman. Jadi koefisien jadi pangkat gitu ya. Nah, untuk nyari S-nya tinggal cemplungin aja ke ini S dan sorry, ini MRS kan. Jadi kayak misalnya ini S, berarti ini OH min tuh jadinya nilainya 3S, teman-teman. Jadi nanti kayak S kali 3S pangkat 3. Nah, nanti akhirnya dapat dan sebagainya. Udah deh dapat kayak di SMA gitu, teman-teman. Oke. Nah, S ini kan kelarutan tuh maksudnya S. Jadi nanti dicari KSP-nya gitu. Oke, lanjut ke C. Tentukan kelarutan CrOH3 dalam NaOH. Jadi ini ada yang namanya ion senama, pengaruh ion senama. Nah, apakah dia semakin larut atau semakin sukar larut? Jadi dicek nih teman-teman. Nah, jadi kayak sama aja kayak biasa gini, CrOH3 dan sebagainya, tapi ini MRS. Nah, di mula-mulanya ini udah ada OH min dari NaOH sebesar 0,01. Terus ada S, ada 2S. Nah, jadi at the end itu hasilnya itu bakal jadi kayak S. Terus ini 0,01 tambah 2S. Gitu, teman-teman. Oke, oke. Nah, karena S-nya itu kayak ya kecil banget daripada 0,01. Jadi diabaikan aja biar gampang kali ya. Jadi kayak dimasukin ke rumus KSP yang ini. CR3 plus OH-3 S. OH-nya itu ini 0,01 tambah 2S. Tapi, sorry, tambah 3S. Pardon. Nah, karena 3S-nya ini kecil banget. Jadi 0,01 aja. Pangkat 3. Udah deh, nanti bakal dapat S-nya. Gitu. Oke, oke. KSP-nya dapat dari yang awal tadi. Nih, yang 5,15 kali ini. Yang udah dicari di B. Oh, ternyata apa? Makin suka larut ya, teman-teman. Aslinya itu kalau dalam air -8, ternyata pas di sini malah -17. Kalau dilarutinnya ada NaOH-nya gitu. Itu ini maknanya. Lanjut, tentukan kelarutan Cr dalam pH. Jadi di sini pengen ngereaksiin sama H plus, teman-teman.
Jadi ini sama kayak soal set satu, aku juga udah ngejelasin lengkap di sana. Kenapa ini jadi satu per KW? Jadi kayak kan ini pengen hapusnya di reaktan. Jadi kayak awalnya dari gini H2O jadi hapus sama OH min. Ini nama keseimbangannya adalah KW. Oke. Nah, karena hapusnya pengen di reaktan dibalik dong sama aku. Jadinya OH min plus H plus jadi H2O. Konsekuensinya apa kayaknya? Jadi satu per KW. Oke. Kalau di termodinamika dikurang, dikasih minus gitu ya. Kalau ini jadi dibalik, dibagi. Nah, habis itu karena ohaminya itu ada tiga depannya, berarti ini juga harus tiga dong. Berarti kali tiga semua. Nah, konsekuensi dikali tiga semua itu adalah dipangkatkan tiga semua. Jadinya satu per KW pangkat tiga gitu. Nanti dijumlahin, ohaminya bisa dicoret ini dan direaksikan dan sebagainya. Nah, nanti K-nya itu adalah KSP per KW pangkat tiga. Tinggal dihitung aja. Nah, K-nya itu kan dalam kasus ini produk bagi reaktan. Produknya itu CH3 plus, reaktannya itu 3H plus. Jadi H plus pangkat 3 gitu ya. Udah deh nanti dihitung sih CR3 plusnya. Untuk lihat pengen tahu, kan ini tentukan kelarutan. Jadi pengen tahu S-nya. Oh ternyata S-nya segitu lah ya. Nah ternyata dia larut sempurna nih kalau direaksiin sama asam gitu. Oke deh lanjut nomor 3. Dalam satu wadah dapat 500 asam propionat diketahui Ka-nya segitu. Tentukan pH. pH gampang aja ya. Ini propionat apa? Asam lemak. Jadi buat aja dulu MRS-nya, and then like kayak Ka biasa dan sebagainya. Nanti at the end tuh bakal nyari X-nya ini. Terus nanti H plus dan sebagainya. Terus nanti pH-nya min log H plus saja. Ini udah kayak makanan sehari-hari lah ya. Yang B ke dalam 300 ditambahkan oh oke jadi sini ada reaksi basa kuat sama asam lemak teman-teman. Nah basa kuat sama asam lemak nanti bakal jadi garam ya. Oke. Nah, ternyata NaOH-nya nih. Jadi ini kayak dihitung dulu nih molnya. Oh, sama 0,15 ini 4 kali 0,5 0,2. Oh, bereaksi pembatasnya itu yang asam lemahnya. Jadi yang berlebih malah nanti basa kuatnya. Jadi penentu pH nanti at the end adalah basa kuatnya. Yang lainnya diabaikan aja teman-teman. Oke, kan dia kuat banget. Jadi langsung aja nemu kayak ini kan masih milimol ya. Nanti kayak dibagi sama pengencernya 300 tambah 400 jangan lupa jadi bagi 0,7. Dapat tuh konsentrasi OH-nya nanti min log OH itu jadi POH tapi pengen di sini pH ya. Jadi kayak 14 kurang POH. Oke, lanjut. Indikator kristal merah. Oke, dia bakal jadi warna kuning kalau ketemu asam, dia bakal jadi warna merah kalau ketemu basa. Di sini pH-nya lebih dari 7, berarti dia basa. Kalau basa, dia warnanya apa, teman-teman? Iya, bener banget. Warnanya merah. Jadi langsung aja warna merah gitu ya. Gampang. Yang D, ke dalam 50 ml dan sebagainya ini aku ambil soal yang ini aja. Nah, ke dalam 50 ml asam lemah ditambahkan asam kuat. Nah, di sini ada asam lemah, ada asam kuat. Nah, ini tuh teman-teman dicek dulu aja uh, asam lemak apakah asam lemak itu bisa diabaikan atau tidak gitu ya. Coba cek aja dulu. Jadi kayak ini asam kuatnya dikali dulu sama ini 0,05 kan dia punya mula-mulanya. HP-nya itu asam lemaknya 50 kali 0,05 0,5 jadi 0,25 min X plus X X gitu ya dan sebagainya terus nanti dilihat KA-nya berapa terus nanti H plusnya berapa. Oh, H plusnya segini nih, 5,6. Nah, nanti dijumlahin sama punyanya H plus. Jadi gini. Jadi H plus di sini tuh ada sumbangsi dari asam lemah. Jadi H plus dari asam lemah, weak acid, sama dari strong acid gitu ya. Asam kuat. Jadi nanti dijumlahin aja teman-teman. Jadi dari asam lemah berapa, dari asam kuat berapa. Gitu aja kali ya. Udah deh, nanti dapat hasil pH-nya berapa. Gitu. Sama aja kayak soal set 2 sih sebenarnya. Nah, di sini nih. Mm-mm. Sama banget. Oke, paling gitu aja sih. Dan iya, bener banget. Jadi HCl-nya itu langsung dimasukin ke sini aja kali ya, ke H plusnya. Di asam lemah. Ini juga sama, HCl-nya masuk ke sini. 5 kali 10,4. Ini dihitung aja, dan sebagainya.
dapat pH minlog biasa at the end minlog jadi 2,3. Pokoknya teman-teman kayak dicoba aja 50 menit, coba make sure gunain waktu yang gampang dulu kayak kelarutan tinggal ngitung doang pakai kalkulator. Asam basa lainnya go ahead aja. Semoga aman ya teman-teman. Oke, aku stop record.